Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini melanjutkan pembahasan tes PSB SMA Lab School tahun 2020 nomor 48 paket B untuk mata pelajaran IPA. Kita coba baca soalnya. Di sini pembuatan energi pada tumbuhan dilakukan melalui proses fotosintesis. Energi yang digunakan adalah energi matahari dan akan menghasilkan zat makanan berupa tepung. Beberapa macam percobaan dapat dilakukan untuk membuktikan adanya proses fotosintesis. Di antaranya ada percobaan apa? Ada Ingenhousz, ada percobaan Sachs. Salah satunya dengan menguji adanya kandungan tepung sebagai hasil fotosintesis. Perhatikan perbandingan gambar berikut ini. Ya, fotosintesis menghasilkan tepung ini pembuktian oleh percobaan Sachs, di mana nanti ada bagian yang ditutupi dengan kertas aluminium foil dan ada bagian yang terbuka. Bagian yang tertutup adalah bagian yang tidak terjadi fotosintesis karena pada fotosintesis memerlukan cahaya matahari. Ya, ini menunjukkan daun A, bagian A maksudnya pada daun warnanya pucat atau transparan ya. Kemudian untuk bagian B ini warnanya biru kehitaman karena pada perlakuan tidak ditutup dengan kertas aluminium foil. Ya, kita lanjutkan soalnya. Pembuatan energi pada tumbuhan dilakukan melalui proses fotosintesis. Energi yang digunakan adalah energi matahari dan akan menghasilkan zat makanan tepung. Ini makin memperkuat bahwa percobaan yang dilakukan adalah percobaan Sachs. Bagaimana daun A dan daun B memiliki warna yang berbeda ketika ditetesi oleh iodium? Kedua bagian daun tersebut memiliki warna yang berbeda yang diakibatkan oleh adanya perbedaan perlakuan pada saat pengujian fotosintesis. Nah, di sini juga ditekankan lagi warnanya berbeda, bahwa pada bagian A kita kuatkan lagi ya, warnanya adalah pucat, sedangkan pada bagian B warnanya biru kehitaman karena pada bagian B terjadi fotosintesis menghasilkan amilum, sedangkan bagian A tidak terjadi fotosintesis karena cahaya matahari terhalang oleh kertas aluminium foil. Baik, untuk lebih lengkapnya kita mengingat kembali percobaan Sachs ini. Percobaan Sachs membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan amilum. Tahapannya seperti pada gambar, di sini ada matahari. Kemudian ada bagian daun yang ditutupi dengan kertas karbon atau aluminium foil sehingga bagian ini diharapkan tidak terjadi fotosintesis karena matahari terhalang. Kemudian ada bagian yang tidak ditutupi, ini diharapkan nanti terjadi fotosintesis karena asumsinya adalah terpapar sinar matahari. Ini langkah yang pertama. Setelah dipaparkan di bawah sinar matahari, kita petik daunnya, kemudian kita rebus di air panas. Tujuannya adalah untuk mematikan sel daun. Nah, setelah direbus dengan air panas, maka kita rebus daun ini dengan alkohol. Caranya bagaimana? Caranya adalah alkohol dimasukkan dalam tabung reaksi ya di sini. Kemudian daun dimasukkan ke dalam tabung tersebut yang berisi alkohol. Kemudian kita rebus dalam air panas. Tujuan dari percobaan ini apa? Tujuannya adalah untuk melarutkan klorofil. Nah, setelah larut klorofilnya, daun akan berwarna pucat. Nah, pada tahap keempat ini, kita tetesi dengan larutan Lugol atau iodin ya. Nah, ketika ditetesi, untuk bagian yang ini, yang tadinya itu tertutupi oleh aluminium foil, maka warnanya tetap pucat. Karena tidak terdapat amilum. Kenapa tidak terdapat amilum? Karena tidak terjadi fotosintesis. Kenapa tidak terjadi fotosintesis? Karena sinar matahari terhalang oleh aluminium foil pada langkah pertama. Kemudian bagian yang tidak ditutupi dengan kertas aluminium foil, di sini pinggir-pinggirnya ya, ujung-ujungnya, ini akan berwarna biru kehitaman ketika ditetesi Lugol. Ini membuktikan bahwa bagian yang tidak ditutupi aluminium foil terjadi fotosintesis menghasilkan amilum. Ya, ini adalah tahapan-tahapan dari percobaan Sachs. Kita coba lihat pilihannya. Jika daun B dibuka selama terpapar sinar matahari, ini pada percobaan memang dibuka ya. Jadi terpapar sinar matahari untuk bagiannya B, maka setelah ditetesi iodium, daun B akan memiliki hasil seperti daun A. Salah, karena pada kenyataannya hasilnya adalah
beda, bagian B berwarna biru kehitaman, sedangkan bagian A berwarna pucat. Kemudian untuk bagian B, jika daun B ditutup selama terpapar sinar matahari. Jika daun B ditutup selama terpapar sinar matahari, pada perlakuan awal ini terbuka ya, sekarang ditutup. Ketika ditutup maka terjadi fotosintesis enggak? Tidak. Maka setelah ditetesi iodium, daun B akan memiliki hasil seperti daun A. Iya, karena daun A itu pada perlakuan ditutup sehingga tidak terjadi fotosintesis. Maka demikian juga pada daun B, kalau pada perlakuan ditutup maka akan menghasilkan warna yang sama karena sama-sama tidak terjadi fotosintesis, yaitu warna apa? Pucat. Yang C, jika daun A dibuka selama terpapar sinar matahari, maka setelah ditetesi iodium, daun A akan tetap memiliki tampak seperti di gambar A. Ya enggak ya, karena awalnya ditutup. Ketika dibuka maka akan terjadi proses fotosintesis, sehingga ketika ditetesi iodium maka akan berwarna biru kehitaman. Yang C tidak tepat. Jika daun A ditutup, untuk pilihan yang D, memang pada perlakuan ditutup selama terpapar sinar matahari, maka setelah ditetesi iodium daun A akan memiliki hasil seperti daun B. Ini salah ya, karena pada soal juga disebutkan bahwa daun A warnanya berbeda dengan daun B. Daun A berwarna pucat, sedangkan pada daun bagian B berwarna biru kehitaman. Ya, jawabannya sebagaimana yang kita singgung, kita bahas ya. Yang B, ya kita lihat di sini jawabannya B. Untuk menghasilkan warna yang sama, ini perlakuannya bisa di antara dua pilihan ini, yaitu bagian B ditutup sehingga akan sama dengan bagian A menghasilkan warna pucat, atau bagian A dibuka sehingga terjadi fotosintesis, maka warnanya akan sama dengan bagian B karena sama-sama dibuka sehingga warnanya biru kehitaman. Ya, demikian, semoga bermanfaat untuk nomor 48.